Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini diberikan kebebasan sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kita harus memilih untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berjalan dalam koridornya adalah firman Tuhan. Mapnya, panutannya, tuntunannya, standarnya adalah firman Tuhan. Yang harusnya kita hidupin. Harusnya kita lakukan setiap hari. Jadi semua hari ini yang kita lakukan, yang kita perbuat itu, kita bisa bebas melakukan apa saja seperti yang kita mau dan seperti yang kita inginin. Tetapi toh ujungnya kebebasan itu pada akhirnya akan tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Karena firman di akhir zaman akan menjadi hakimnya. Kita harus tahu hari ini kalau Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk bisa melakukan, memilih apapun juga. Kehendak itu kita nggak pakai untuk semau kita sendiri. Kehendak itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tujuan dari akhir dari kehidupan kita ini memerintah bersama Kristus. Bukan sekedar mati, tutup mata dan selesai semuanya. Kita ini akan memerintah bersama Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Tujuan kita adalah kekekalan, bukan yang terlihat yang hari ini kita hidupin di dunia hari ini. Banyak orang terjebak lebih memilih menghabiskan waktunya untuk melakukan banyak hal di dunia ini, tapi lupa dengan kehidupan yang sifatnya kekekalan. Bisa memuaskan segala hawa nafsu dan keinginannya selama tinggal di muka bumi ini, tapi di sisi lain tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tuhan mau kita ini hidup di dalam kekekalan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan hari ini, suatu hari firman akan menjadi hakim kita loh. So, kita akan buka di Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Kalau kita nolak firman, kita mau jalan mau kita sendiri, kita nggak mau jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada hakimnya. Hakimnya siapa? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman ini akan menjadi hakim di akhir zaman. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat hari ini, suatu hari firman Tuhan yang akan jadi patokannya. Benar nggak kamu jalan firman? Kamu yang lakukan sesuai dengan firman apa tidak? Kamu yang kamu perbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Hari ini orang bisa membenarkan apapun namanya yang dikerjakan, apapun yang namanya dia lakukan. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, firman akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kita harus tahu itu. Kita harus ngerti itu. Supaya kita berjalan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus sadari persis bahwa kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan hari ini. Suatu hari tidak ada yang terluput satupun di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan aktivitas yang tersembunyi. Kita punya motivasi jahat. Kita pakai firman untuk membenarkan kelakuan berdosa kita. Bahkan untuk nikah lagi aja pakai ayat. Boleh bercerai kalau didapati pasangannya berzina. Bisa dipakai ayat untuk membenarkan diri, membela diri, untuk melegalkan perbuatannya. Atau pakai ayat apapun lah namanya untuk melegalkan perbuatan dosanya. Tapi suatu hari firman yang sama akan dipakai menghakimi diri kita sendiri. Kita harus tahu itu. Makanya hidupmu kalau nggak sesuai dengan firman, hari ini belajar, berubah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ngawur, jangan sembrono. Dari kemarin beberapa hari yang lalu saya selalu ngomong, kita bisa melakukan aktivitas apapun kegiatannya yang kelihatan rohani, tapi bertentangan hati kita dan hidup kita nggak sesuai firman Tuhan. Suatu hari engkau akan dihakimi oleh firman itu. Hari ini bisa melakukan hidup dengan bahagia kelihatannya, tapi sebenarnya hidup dan keputusannya bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan suatu hari akan menjadi hakim atas hidupmu sendiri. Kita itu nggak bisa terluput dari hadapan Tuhan loh. Kita nggak bisa jalan mau kita sendiri, bertindak semau sendiri. Nah, kita hidup ya udah jalani hidup sendiri aja.
Tuhan berikan kebebasan, Tuhan berikan free will dalam kehidupan kita untuk tetap kita ini bisa memilih sesuatu yang untuk mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Bukan mau kita sendiri, bukan kita bertindak seenak kita sendiri. Kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan secara ilahi. Perjalanan hidup kita ini harus makin hari makin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen berjalan dengan apa kata pendeta. Loh, kalau pendetanya nggak ngomong dengan kebenaran firman, kamu ikutin ya, kamu akan tersesat. Kita itu harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat ini menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan firman. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Bukan malah melawan, bukan malah menentang, bukan malah ngawur. Semakin kita berserah sama Tuhan, semakin kita menjadi orang Kristen, bukan semakin munafik, semakin jahat, tetapi semakin berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, berjalan sesuai firman. Jangan melakukan aktivitas yang kelihatannya rohani, tapi di sisi lain kamu punya sisi gelap, sisi jahat, melakukan kebusukan, kepalsuan hidup, dan lain sebagainya. Justru kita nih harus step by step nih setiap hari ini. Firman suruh ngampuni, ya lakukan aja, ngampuni. Hidup kudus, lakukan hidup kudus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus, taklukkan kepada Kristus. Jangan dikuasai oleh amarah, karena amarah nggak mengerjakan apa-apa. Lakukan saja apa kata firman, lakukan aja. Karena suatu hari firman akan menjadi hakim atas hidup kita. Perbuatan kita pun akan dihakimi oleh firman itu sendiri loh. Ini firman itu adalah kekal adanya. Bukan sekedar tulisan, tapi ada kehidupan di dalamnya. Ada hukum dan ketetapan di dalamnya. Tidak tertulis lagi, tapi adanya di dalam loh batinmu. Sehingga ketika engkau melakukan dosa, melakukan pelanggaran, tiba-tiba ada templakan. Supaya hidupmu jalan seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman. Supaya hidupmu suatu hari tidak dihakimi oleh firman dan binasakan. Tetapi menjadi orang yang didapati menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, bagi orang yang hidupnya dalam dua sisi. Kadang sisi baik, tapi di sisi lain sisi jahat. Berubah. Ambil keputusan untuk cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihi Tuhan. Ini hati harus benar-benar loh. Hidup kita, hati kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Harus untuk Tuhan sepenuhnya. Kalau tidak, kita akan jalan mau kita sendiri. Dan bertindak semau kita sendiri. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu lakukan, sesuai dengan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin menyenangkan Tuhan. Karena akhir zaman, firman akan menjadi hakim buat kita. Sesuai enggak nih? Selama ini hidupmu sesuai firman apa enggak nih? Selama ini hidupmu ini sesuai keinginan Tuhan apa tidak? Melanggar kebenaran firman Tuhan apa tidak? Makanya Alkitab ngomong dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah, firman Tuhan. Karena apa? Firman suatu hari di akhir zaman akan menjadi hakim. Kalau engkau hari ini enggak jalan sesuai dengan firman, bertobat, beresin. Apa kata firman? Apa kata Tuhan? Hidupin. Hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang lain atau kata pendeta. Hidupmu ditentukan oleh firman. Semakin kau perkatakan firman, semakin kau hidupin firman, hidupmu akan dipimpin berjalan dalam kebenaran setiap hari. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu. Kamu berdoa, setiap orang hari ini mulai hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertindak, bersikap, ambil keputusan pun menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berjalan di akhir zaman ini, hidup sejalan dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman dengan darah anak domba lah. Terpaut dalam loh batin kami firman jadi kehidupan. Dan hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih Tuhan, kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah